Ayah, kamu pulang lebih cepat. Kamu tidak seharusnya melihatku seperti ini. Tolong jangan marah pada Dewi. Suara gemetar Anissa Wijaya yang baru berusia 8 tahun membuat ayahnya merasa seolah jantungnya diremas dengan kejam. Rahmat Wijaya, seorang pengusaha properti sukses dengan aset tersebar di seluruh Indonesia senilai lebih dari 6 triliun rupiah, baru saja masuk diam-diam melalui pintu belakang villa mewahnya di Bali. Saat itu pukul 3 sore di hari Selasa tanggal 19 November. Seharusnya Rahmat masih berada di Singapura mengawasi pembangunan kompleks hotel selama 3 bulan penuh. Namun ia menyelesaikan proyek 2 minggu lebih awal dan memutuskan memberi kejutan kepada keluarganya dengan pulang tanpa pemberitahuan. Apa yang dilihatnya ketika memasuki taman belakang rumahnya benar-benar membuatnya membeku di tempat. Anissa, putri kecilnya yang baru berusia 8 tahun, sedang menyeret 2 kantong sampah besar yang jelas terlalu berat untuk tubuh mungilnya. Gaun merah muda yang Rahmat belikan sebelum keberangkatannya sudah robek di bagian bawah dan kotor oleh tanah serta sesuatu yang tampak seperti sisa makanan busuk. Sepatu putihnya penuh lumpur, rambutnya yang biasanya dikepang rapi kini kusut dan kotor. Namun yang paling menyakiti hati Rahmat adalah ekspresi di wajah putrinya. Bukan sekadar kelelahan, melainkan kepasrahan seolah semua ini adalah hal yang normal. Sementara itu di teras atas, Dewi Purnama, istrinya selama 6 bulan terakhir, berbaring santai di kursi berjemur dengan koktail di tangan sambil tertawa-tawa berbicara di telepon tanpa peduli sedikit pun pada penderitaan anak di bawah sana. Tidak percaya betapa mudahnya ini, Rahmat mendengar Dewi berkata di sela tawanya. Aku menyuruhnya bekerja seperti pembantu dan ayahnya yang bodoh itu sama sekali tidak tahu. Anak itu terlalu takut untuk mengatakan apapun padanya. Rahmat merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, namun ia menahan diri karena ia perlu memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi sebelum bertindak. Isi bersembunyi di balik semak-semak hias di taman dan mengamati. Anissa menyeret kantong-kantong sampah ke tempat sampah di samping villa. Kantong-kantong itu begitu berat, sehingga gadis kecil itu harus berhenti setiap beberapa meter untuk beristirahat sambil terengah-engah. Anissa! Suara Dewi terdengar dari teras. Sudah kubilang selesaikan ini sejam yang lalu, cepat bergerak. Maaf Dewi, jawab Anissa dengan suara pelan. Kantongnya sangat berat. Lalu kenapa? Waktu aku seumurmu aku mengerjakan 2 kali lebih banyak, berhenti jadi lemah. Tapi aku baru 8 tahun. Justru, kamu sudah besar, sekarang cepat sebelum ku tambah pekerjaanmu. Anissa dengan air mata di pelupuk matanya terus menyeret kantong-kantong itu. Rahmat melihat tangan putrinya merah dan melepuh akibat berminggu-minggu kerja keras. Ketika Anissa akhirnya sampai di tempat sampah dan mencoba mengangkat kantong untuk memasukkannya, namun terlalu berat, kantong pertama robek dan sampah berserakan kemana-mana. Tidak, tidak, tidak! Anissa panik dan jatuh berlutut untuk mengumpulkan sampah dengan tangan kosong. Rahmat tidak tahan lagi, ia keluar dari persembunyiannya dan berjalan menuju putrinya. Anissa. Gadis kecil itu membeku mendengar suara ayahnya. Ia berbalik perlahan dengan mata membelalak karena kaget dan takut. Ayah, ini benar-benar kamu? Ya sayang, ini ayah. Anissa memandang ke teras di mana Dewi masih berbicara di telepon tanpa menyadari kedatangan Rahmat, lalu memandang ayahnya, kemudian pakaiannya yang robek dan kotor. Tolong ayah, bisik Anissa dengan air mata mengalir deras di pipinya. Biarkan aku ganti baju dulu, aku tidak mau ayah melihatku seperti ini, dan tolong jangan bilang apa-apa pada Dewi. Dia bilang kalau aku mengeluh tentang pekerjaan rumah, berarti aku anak manja. Rahmat berlutut di depan putrinya tanpa peduli celana mahalnya kotor terkena tanah. Anissa, lihat ayah, sudah berapa lama kamu melakukan ini? Sejak ayah pergi, tapi tidak apa-apa ayah, Dewi bilang semua anak perempuan harus belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan apa saja? Anissa menunduk. Membersihkan seluruh rumah, mencuci piring, membuang sampah, membersihkan kamar mandi, mencuci pakaian, bekerja di kebun. Anissa, kita punya pembantu untuk semua itu. Di mana Siti dan Yanti?
Siti adalah pengurus rumah dan Yanti adalah juru masak yang sudah bekerja untuk Rahmat bertahun-tahun. Dewi memecat mereka seminggu setelah ayah pergi. Dia bilang mereka pemborosan uang kalau aku bisa mengerjakan semua pekerjaan. Rahmat merasa hampir meledak. Sudah berapa lama? Sekitar 2,5 bulan. Kamu mengerjakan semua pekerjaan rumah 2,5 bulan? Iya, tapi tidak terlalu buruk. Hanya kadang-kadang aku tidak selesai sebelum gelap dan Dewi marah. Apa yang terjadi kalau dia marah? Dia tidak memberiku makan malam dan menyuruhku tidur di kamar pembantu, bukan di kamarku. Apa? Dia memaksamu tidur di kamar pembantu? Hanya kalau aku tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau mengerjakannya dengan buruk. Seperti kemarin aku tidak membersihkan kamar mandi tamu dengan baik, jadi dia tidak memberiku makan malam dan aku tidur di kamar pembantu. Rahmat dengan hati-hati mengambil tangan putrinya yang kasar, penuh kapalan dan melepuh, tangan seorang pekerja dewasa bukan anak 8 tahun. Anissa, kenapa kamu tidak menelepon ayah? Kenapa tidak bilang apa-apa saat kita video call? Dewi selalu ada saat kita telepon dan dia bilang kalau aku bilang sesuatu padamu, kamu akan mengirimku ke asrama karena tidak mau berurusan dengan anak yang suka mengeluh. Itu tidak benar, ayah tidak akan pernah mengirimmu pergi. Tapi Dewi bilang alasan ayah pergi 3 bulan karena ayah ingin istirahat dariku. Rahmat merasakan air mata amarah dan kesakitan di matanya. Anissa dengarkan ayah baik-baik. Ayah pergi ke Singapura untuk pekerjaan karena proyek itu penting bagi perusahaan. Tapi kamu lebih penting dari proyek apapun dan ayah tidak pernah sekalipun ingin istirahat darimu. Benar-benar? Tepat saat itu mereka mendengar suara Dewi dari teras. Anissa, kenapa lama sekali? Naik ke sini sekarang juga. Anissa panik. Ayah, tolong aku harus pergi. Kalau dia melihatku bersamamu sebelum aku selesai bekerja, dia akan marah. Tidak, tetap di sini, ayah akan bicara dengan Dewi. Jangan, dia akan bilang aku membuat masalah. Anissa. Rahmat memegang wajah putrinya dengan kedua tangannya. Kamu tidak membuat masalah, Dewi yang bermasalah, sekarang tetap di sini. Rahmat naik melalui tangga luar menuju teras. Dewi masih berbicara di telepon, masih tertawa-tawa. Sumpah Lia ini sangat mudah, anak itu melakukan semua yang kusuruh. Sementara ayah jutawan,nya ada ribuan kilometer jauhnya dan tidak tahu apa-apa. Halo Dewi? Dewi berbalik begitu cepat hingga hampir menumpahkan minumannya. Wajahnya melewati beberapa ekspresi dari kaget panik lalu senyum yang dipaksakan. Rahmat kejutan sekali, Lia ku telepon nanti ya. Dewi cepat-cepat menutup telepon. Aku tidak tahu kamu pulang hari ini, seharusnya kamu memberitahuku, aku bisa menyiapkan sesuatu yang spesial. Pasti bisa, meskipun mungkin kamu akan menyuruh Anissa yang menyiapkannya kan? Senyum Dewi bergetar. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku baru saja menemukan putriku yang baru 8 tahun menyeret kantong sampah yang lebih berat dari badannya dengan pakaian robek dan kotor dan tangan penuh melepuh. Mau jelaskan ini. Dia membantu. Anak-anak harus belajar tanggung jawab. Tanggung jawab? Memaksanya mengerjakan semua pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan 2 orang dewasa adalah tanggung jawab? Dia melebih-lebihkan. Dia suka mendramatisir. Mendramatisir? Rahmat mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto yang baru diambilnya tentang tangan Anissa. Ini kelihatan dramatis bagimu? Ini lecet dan kapalan nyata di tangan anak 8 tahun. Dewi mencoba taktik lain. Rahmat sayang, kurasa kamu salah paham situasinya. Salah paham? Aku mendengarmu. Kamu bilang di telepon bahwa kamu menyuruh Anissa bekerja seperti pembantu dan bahwa aku orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dewi memucat. Itu diambil di luar konteks. Benarkah? Kalau begitu berikan konteks lengkapnya, jelaskan padaku kenapa kamu memecat Siti dan Yanti dan menyuruh putriku yang baru 8 tahun mengerjakan pekerjaan mereka. Mereka pemborosan uang. Mereka bukan pemborosan, mereka pekerja yang kubayar supaya putriku tidak perlu membersihkan toilet dan membuang sampah. Anak-anak harus belajar bekerja. Dia baru 8 tahun, pekerjaannya seharusnya pergi ke sekolah bermain dengan teman dan menjadi anak-anak, bukan menjadi pembantu pribadimu. Dewi melihat tidak bisa membela diri dan mulai menyerang. Aku selalu tahu kamu terlalu memanjakan dia, makanya dia sangat manja. Manja?
Anak yang bekerja seperti orang dewasa hampir 3 bulan itu manja? Dia mungkin berbohong padamu tentang berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan. Dia melebih-lebihkan semuanya untuk menarik perhatian. Kalau begitu jelaskan tangannya, jelaskan pakaiannya yang robek, jelaskan kenapa dia sekurus itu. Anissa kehilangan berat badan kan? Berapa banyak makan malam yang kamu ambil darinya sebagai hukuman? Dewi tidak menjawab. Berapa? Teriak Rahmat. Aku tidak menghitung beberapa kali ketika dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Anissa bilang tadi malam, kamu tidak memberinya makan malam karena dia tidak membersihkan kamar mandi sesuai keinginanmu. Dia harus belajar. Dia anak-anak. Anak-anak tidak belajar dengan dilaparkan. Rahmat mengeluarkan ponselnya lagi. Kemasi barang-barangmu, aku ingin kamu keluar dari rumahku hari ini. Kamu tidak bisa mengusirku, kita sudah menikah. Lihat saja, dan besok pagi aku akan mulai proses perceraian. Kamu harus membayarku banyak dalam pembagian harta. Tidak, kalau aku menunjukkan bukti kekerasan terhadap anak, kamu tidak akan melihat 1 rupiah pun dariku. Kekerasan itu konyol sekali. Rahmat menelepon asisten hukumnya. Andi, aku butuh kamu segera ke villa dan bawa pengacara keluarga. Kita ada keadaan darurat. Kemudian dia menelepon dokter anak Anissa, Dr. Susanto. Dokter, saya butuh Anda datang memeriksa Anissa. Dia dipaksa melakukan pekerjaan fisik berat selama berbulan-bulan dan berat badannya turun. Saya akan tiba dalam 30 menit. Rahmat turun untuk menjemput Anissa. Dia menemukannya masih di tempat yang sama menangis pelan sambil mencoba mengumpulkan sampah yang berserakan. Anissa tinggalkan itu, ayo masuk ke dalam. Tapi Dewi bilang aku harus membereskan ini. Dewi tidak lagi berkuasa di sini, ayah yang berkuasa, sekarang ikut ayah. Rahmat membawa Anissa ke kamarnya, tapi ketika membuka pintu napasnya tercekat, kamar indah yang dia siapkan untuk putrinya benar-benar kosong, furnitur mainan semua hilang. Di mana semua barang-barangmu? Dewi menjualnya, dia bilang, aku tidak butuh semua barang yang tidak berguna itu. Dia menjual mainanku dan buku-bukuku dan baju-baju bagusiku. Dia bilang, aku hanya butuh 2 setel baju kerja. Rahmat merasakan amarah begitu kuat sehingga harus duduk. Di mana kamu tidur? Kadang di tempat tidurku, tapi kalau Dewi menghukumku di kamar pembantu. Rahmat membawa Anissa ke kamar mandi dan membantunya membersihkan diri. Ketika melepas pakaian robeknya, dia melihat lebih banyak bukti perlakuan buruk. Putrinya terlalu kurus dengan tulang rusuk terlihat jelas dan memar di lutut serta siku mungkin dari jatuh saat bekerja. Ayo pakai baju bersih. Aku tidak punya banyak ayah. Dewi hanya memberiku 2 gaun tua ini dan 1 sudah robek. Rahmat menelepon sopirnya. Joko pergi ke mall sekarang, beli pakaian lengkap untuk anak perempuan 8 tahun semua yang dia butuhkan, dan bawa makanan yang disukai Anissa, burger, pizza, es krim, semua sekarang juga. Baik, Pak. Dokter Susanto datang dan memeriksa Anissa dengan teliti, ekspresinya semakin serius. Pak Wijaya, berat badan Anissa jauh di bawah normal untuk usia dan tingginya. Dia kehilangan sekitar 6 kilogram sejak pemeriksaan terakhir 3 bulan lalu. 6 kilogram dalam 3 bulan? Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Dia juga memiliki banyak memar, lecet di tangan, dan tanda-tanda kurang gizi. Kurang gizi? Ya, tingkat energinya rendah, kulitnya pucat, rambutnya menipis, semuanya menunjukkan dia tidak mendapat nutrisi yang cukup. Dewi menahan makanannya sebagai hukuman. Dokter Susanto dengan hati-hati membuat catatan. Pak Wijaya, sebagai dokter saya wajib melaporkan ini. Apa yang Anda gambarkan adalah kekerasan dan penelantaran anak. Saya sepenuhnya mendukung laporan itu. Dalam hari-hari berikutnya seluruh kebenaran terungkap. Tetangga bersaksi melihat Anissa bekerja di kebun di bawah terik matahari berjam-jam. Kasir supermarket lokal mengatakan Dewi membeli sangat sedikit makanan hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada yang cocok untuk anak-anak. Saya pernah bertanya padanya tentang Anissa, kesaksian kasir, dan dia bilang anak itu sedang belajar untuk tidak terlalu rewel soal makanan. Siti dan Yanti, para pekerja yang dipecat, juga memberikan kesaksian yang memberatkan. Dewi memecat kami dengan mengatakan, Pak Wijaya ingin memangkas biaya,
jelas Siti. Tapi kemudian kami melihat dia memaksa Anissa kecil mengerjakan semua pekerjaan kami. Kami mencoba menelepon Pak Wijaya, tapi Dewi sudah mengganti semua nomor kontak. Saya melihat Anissa menangis berkali-kali sebelum saya dipecat, tambah Yanti. Saya bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia bilang dia rindu ayahnya. Tapi Dewi bilang padanya bahwa ayahnya tidak mau diganggu. Guru Anissa juga menyadari perubahan. Anissa dulunya murid yang cerdas dan aktif, kesaksian Bu Lestari. Tapi 2 bulan terakhir dia menjadi pendiam dan menarik diri, dia terlihat kurus. Ketika saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja di rumah, dia bilang iya, tapi matanya mengatakan hal lain. Investigasi juga mengungkap bahwa Dewi mencuri uang dari Rahmat. Dia menjual barang-barang Anissa dan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan kartu kredit Rahmat untuk membeli barang-barang mahal untuk dirinya sendiri sambil menolak memberikan Anissa bahkan kebutuhan dasar. Dia menghabiskan lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk pakaian, desainer, perhiasan, dan liburan selama 3 bulan. Ketidakhadiran Anda, lapor detektif swasta kepada Rahmat. Sementara Anissa makan terutama nasi dan roti. Dewi ditangkap dan didakwa dengan kekerasan anak, penelantaran, pencurian, dan penipuan. Selama persidangan dia mencoba membela diri. Saya hanya mencoba mengajarinya disiplin. Anak-anak zaman sekarang terlalu dimanja. Jaksa menunjukkan foto tangan Anissa, tubuhnya yang kurus, kamarnya yang kosong. Apakah ini disiplin mencuri barang-barang anak, menjualnya, dan memaksanya bekerja seperti orang dewasa sambil menahan makanannya? Dia melebih-lebihkan penderitaannya. Bukti medis menunjukkan dia kehilangan 6 kilogram dalam 3 bulan. Tangannya mengalami lecet serius, dan dia menderita kurang gizi. Apakah semua ini berlebihan? Dewi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kekerasan anak dengan pemberatan penelantaran dan pencurian. Nyonya Purnama, kata hakim saat menjatuhkan vonis, Anda memanfaatkan ketidakhadiran ayah yang bekerja untuk secara sistematis menyiksa putrinya. Anda menahan makanannya, memaksanya bekerja, melampaui kemampuan fisiknya, menjual barang-barangnya, dan melukai jiwanya. Anda tidak menunjukkan penyesalan. Anda adalah bahaya bagi anak-anak. Setelah persidangan, Rahmat sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk pemulihan Anissa. Dia menyewa ahli gizi untuk membantunya menambah berat badan dengan sehat, terapis untuk membantunya mengatasi trauma, dan yang terpenting, dia mengurangi beban kerjanya secara drastis untuk selalu ada di sampingnya. Ayah, tanya Anissa suatu malam saat mereka makan malam bersama, apakah ayah harus pergi lagi untuk pekerjaan? Ya, kadang-kadang, tapi tidak pernah selama 3 bulan. Dan ketika ayah pergi, kamu akan ikut bersamaku. Benar-benar? Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Kalau ayah perlu menikah lagi suatu hari nanti, bagaimana? Tidak dalam waktu dekat, dan hanya jika kamu sepenuhnya menyetujui orang itu. 6 bulan kemudian, Anissa sudah kembali ke berat badan normalnya, tangannya sudah sembuh, dan yang terpenting dia mulai tersenyum lagi. Ayah, kata Anissa suatu sore. Ayah tahu apa yang aku pelajari. Apa, sayang? Bahwa tidak apa-apa meminta tolong, bahwa aku seharusnya menelepon ayah, bahkan ketika Dewi menyuruhku untuk tidak melakukannya? Kamu benar, ayah berjanji akan selalu menjawab ketika kamu menelepon. Hari ini Anissa berusia 11 tahun, dia adalah gadis bahagia yang tahu bahwa suaranya penting dan bahwa ayahnya akan selalu melindunginya. Rahmat memahami bahwa tidak ada proyek bisnis yang sepadan jika itu berarti meninggalkan anaknya tanpa perlindungan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, berikan like dan subscribe untuk melihat lebih banyak kisah tentang perjuangan dan harapan. Dan dengan menekan tombol terima kasih, kamu bisa mendukung kami. Bagikan di komentar apa yang kamu rasakan.